Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sudah ada di praktek yang ketiga. Setelah sebelumnya kita menginstal web server, maka sekarang kita akan melakukan instalasi remote server, yaitu aplikasi SSH. Masih dengan Debian 10.12. Terlebih dahulu kita login pada Debian kita. Kita login terlebih dahulu. Di sini saya reset Debian-nya untuk masuk ke awal lagi. Jika muncul seperti ini padahal sebelumnya kita sudah melakukan instalasi, coba DVD-nya dihilangkan, klik kanan, remove it from disk. Kemudian kita reset mesin, reset. Nah, di sini kita lakukan login terlebih dahulu. Seperti biasa, root, enter, 1, 2, 3 passwordnya, enter lagi. Nah, kita akan menginstal SSH Server sebagai aplikasi pendukung untuk melakukan remote server. Sebelumnya, karena kita sudah remove, maka kita masukkan kembali DVD-nya di sini dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih choose a disk file. Kita pilih DVD 1, kemudian open. Nah, berarti DVD satunya sudah kita sisipkan, kita sudah masukkan. Nah, kita masukkan perintah untuk melakukan instalasi untuk melakukan instalasi SSH server. Perintahnya apt install open SSH garis mendatar server. Enter. Nah, di sini kalau seperti biasa, jika muncul pertanyaan apakah Anda akan menginstal, do you want to continue, ketik saja ya, Y, baru di enter. Nah, maka otomatis dia akan melakukan instalasi. Sampai di sini sebenarnya instalasinya sudah selesai. Nah, untuk melakukan tes terhadap instalasi remote servernya, maka terlebih dahulu kita melakukan instalasi aplikasi putih sebagai aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan remote terhadap server kita. Kita buka putihnya. Nah, untuk mendapatkan aplikasi putih sebenarnya bisa kita lakukan dengan mendownload langsung pada website putihnya. Dan sebenarnya ada beberapa aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang misalnya kita ketikkan saja di sini putih. Nah, di sini kita buka saja putih. Nah, ini bisa kita download, misalnya download Bitwise SSH client. Kemudian kita pilih untuk klien, jangan installer. Tidak ada yang kita cari terlebih dahulu yang versi yang tidak perlu diinstal. Kita coba yang ini. Ini sepertinya tidak perlu diinstal. Oke. Kita install. Replace. Sekarang kita buka. Nah, ini sudah terbuka putihnya. Nah, sekarang asumsinya kita sudah terkoneksi dengan Debian. Dengan menggunakan PC host tentunya ya. Sekarang kita cek IP-nya Debian berapa. IP AS itu panjangan dari IP address show. Nah, sekarang 192.168.1.1 IP servernya kita cek.
kita ke sini 192.168.1.1. Oke, portnya 22, connection type-nya SSH, kemudian kita klik open. Di sini jika muncul seperti ini, kita klik saja accept. Nah, kita login terlebih dahulu dengan menggunakan user biasa yang kita miliki. User biasa itu adalah user yang selain root yang tadi kita setting pada saat awal kita melakukan instalasi. Misalnya contohnya yang kita sudah pernah install di lab itu adalah TKJ sebagai user biasanya. Nah, tapi tadi saya ganti user biasanya adalah Debian, maka saya ketikkan di sini Debian. Passwordnya 1234. Nah, sekarang di lab yang sebelumnya kita praktekkan login as-nya atau user biasanya itu adalah TKJ, passwordnya 123. Setelah di enter akan muncul seperti ini, artinya kita sudah berhasil melakukan remote terhadap server Debian kita. Jadi apapun perintah yang akan kita lakukan di sini itu juga sebenarnya adalah perintah yang sama yang kita lakukan yang ada di Debian. Artinya berpengaruh pada remote server kita. Sebagai contoh di sini kita login terlebih dahulu menggunakan root atau super user dengan perintah su, enter. Password rootnya adalah 123, enter. Nah, kita masuk ke var www.html garis miring var cd garis miring var garis miring www garis miring html, enter. Jadi kita coba ya, apakah benar bahwa apa yang kita lakukan di sini akan terbaca pada server kita. Di sini juga var www.cd ini di Debian, var www.html, enter. Kemudian kita ketikkan ls untuk melihat isinya. Ls isinya adalah index.html. Di sini juga sama harusnya. Kalau kita ls harusnya sama isinya index.html. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat folder, kemudian kita isikan sebuah website karena sebelumnya kita sudah install web server. Perintahnya membuat folder adalah mkdir. Silahkan pakai namanya masing-masing, jangan menggunakan spasi. Misalnya di sini mkdir Debian. Maka akan terbuat folder namanya Debian. Kita klikkan ls di sini. Nah, di sini sudah ada Debian dalam bentuk folder dan file index.html. Nah, sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil meremote, maka di sini juga harusnya sudah ada folder yang sama. Kita ketikkan ls. Nah, di situ sudah ada foldernya namanya Debian dan juga file namanya index.html. Nah, sekarang kita masuk ke folder Debiannya, cd Debian, kemudian kita buat sebuah file dengan nama index.html, nano spasi index.html. Jadi kita ada di dalam folder Debian. Sekarang ini adalah website pertama saya. Cara simpannya Ctrl X, baru Y, baru enter. Nah, sekarang harusnya di sini juga sama. Jadi perintah tadi harusnya sudah ada. Kalau kita cd Debian, kita ls, sekarang sudah ada isinya indeks. Nah, sekarang kita cek saja apakah itu berhasil. 192.168.1.1 garis miring tadi nama foldernya adalah Debian. Nah, sekarang ini adalah website pertama saya. Berarti kita sudah berhasil meremote server kita. Fungsi daripada remote sendiri adalah
dalam jarak yang jauh kita bisa melakukan beberapa konfigurasi atau konfigurasi apapun di server tanpa kita harus berada pada server tersebut secara langsung. Dan itu akan memudahkan kita dalam mengelola beberapa server jika berada di tempat yang berbeda. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat.